Bismillahirrahmanirrahim. Wal yawma la tujzamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbal wa du'ain la yusbu wa qalbin la yakhsha. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna bil ilmi. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya. Allahumma inna nas'aluka ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah muliakan guru kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Sadli, selaku Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa. Hadirin hadirat, sholimin sholimat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masih mengkaji daripada tafsir Yasin ayat ke-50. Sebagaimana firman Allah, "Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an." Wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Fal yauma, pada hari ini, yaitu hari kiamat, la tuzlamu, tidak didolim, tidak dirugikan siapa nafsun seseorang syai'an, sedikit juga, wala tujzauna, dan tidaklah kamu dibalas ilama kecuali apa-apa untung yang ada kamu sekalian tak maluna, yaitu mengerjakan kamu sekalian. Di dalam menafsirkan ayat ini, ya, Syekhul Mu'alif mengarang kitabnya, ya, mengatakan nanti pertama kali yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama kali akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang akan melewati Shirat, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terus, ya, akan melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, yaitu wayaqumu, akan berdiri siapa Muhammadun, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahtahu, yaitu di bawah bendera yang telah diberi oleh malaikat. Wayajtami, ijtama'a yajtami, wayajtami'u, dan akan berkumpul, ya, siapa al-anbiya'u, para nabi, ya, yang mana jumlah nabi 124.000, ya, jumlah rasul yaitu ada 313. Yang wajib kita imani para rasul itu 25, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah, semua para nabi, para rasul akan berkumpul, ya. Wal ulama'u, begitu juga para ulama, orang-orang yang berilmu. Wasolihuna, begitu juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya. Wasyuhada'u, dan para syuhada, orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan matinya mati syahid. Wasodikuna, dan orang-orang yang benar, ya. Mereka berkumpul tahta
dibenarkan di Nabi besar Muhammad. Jadi para anbiya, para ulama, para solihin, para syuhada, para siddiqin, ya, nanti pada waktu, ya, di jembatan Shiratal Mustaqim ini mereka akan dibawa naungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkumpulnya para anbiya ini, para ulama, orang-orang yang soleh, para syuhada dan siddiqin, orang-orang yang benar, di bawah benderanya, di bawah panji-panjinya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kama sebagaimana hadis ruwiyah yang telah diriwayatkan. Ini hadis anin Nabi, dari kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, inna Adam, sesungguhnya kanjeng Nabi Adam alaihi salam, waman, dan orang-orang gunahu, yang selain kanjeng Nabi Adam. Jadi kanjeng Nabi Adam dan orang-orang yang selain kanjeng Nabi Adam, ya, berarti kanjeng Nabi Nuh, berarti kanjeng Nabi Musa, berarti kanjeng Nabi Isa, ya, dan manusia-manusia yang lain. Kata kanjeng Nabi, tahta liwai, ya, yaitu berada di bawah benderaku, berada di bawah panjiku, ya. Inna Adam, sesungguhnya kanjeng Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi, waman, dan orang dunahu, yang selain daripada kanjeng Nabi Adam. Nah, semuanya itu, ya, berada di bawah benderanya kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumataji'u, lalu datang siapa al malaikatu, para malaikat, bil hulali, dengan membawa macam-macam perhiasan, dengan membawa macam-macam dandanan kalau bahasa kita, ya, wal buroki, dan membawa buruk, wataji, dan mahkota, ya. Para malaikat sudah mempersiapkan macam-macam perhiasan, macam-macam dandanan untuk penduduk surga, membawa kendaraan buruk, ya, untuk menghantarkan ke surganya Allah. Wataji, dan udah membawakan mahkota, sebagaimana seorang raja memakai mahkota kebesaran untuk penduduk surga. Wa yunaduna, dan berseru itu para malaikat. Kata malaikat, aina syabikuna, aina, di mana, asyabikuna, adapun orang-orang yang terdahulu, al awaluna, yang pada awal kabeh, yang pada awal. Kata malaikat, di mana orang-orang yang terdahulu, ya. Bapak hadirin, nanti pada hari kiamat manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang diberi buku dari sebelah kanan, ya, rapotnya dari sebelah kanan dah kalau bahasa kita.
ada yang dari sebelah kiri, dan ada orang-orang yang terdahulu. Sebagaimana firman Allah ya, dalam surat Waqiah, wa kuntum ajwajan salasah wa ashabul maimanah lima ashabul maimanah ya wasyabiquna sabiqun wa kuntum ajwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul mas wa ashabul maimanati ma ashabul mas'am ya. Kamu itu terbagi menjadi 3 golongan ya. Wa kuntum ajwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Lalu golongan yang ketiga wasabiquna, dan orang-orang yang terdahulu. Untuk itu kata malaikat, mana orang-orang yang terdahulu yang Allah janjikan di dalam Al-Quran surat Waqiah. Fayaqulu, maka berkata soko Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Abu Bakar, lah baik ya, aku datang ya, memenuhi panggilan engkau ya, memenuhi seruan engkau, yaitu seruan para malaikat. Istilahnya kalau kata kita hadirin, kata Sayyidina Abu Bakar, aku orang yang terdahulu. Jadi yang termasuk wasabiqun nasabiqun adalah Sayyidina Abu Bakar ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya. Wa yuhutuna ya, lalu memberi ini malaikat lahu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tilkar ru'yata, karena itu bendera, kasih panji-panji kebesaran ya Sayyidina Abu Bakar oleh malaikat. Fayajtami'u, maka berkumpul tahtaha, di bawah itu bendera, di bawah itu panji-panji kebesaran. Siapa yang berkumpul hadirin di bawah benderanya Sayyidina Abu Bakar? Yaitu termasuk orang-orang yang terdahulu, yaitu al-muhajiruna, orang-orang yang hijrah, para muhajirin ya, orang-orang Mekah ya. Nah, nanti muhajirin orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, atau orang-orang hijrah yang lainnya hadirin, nanti itu berada di bawah naungan Sayyidina Abu Bakar. Yang mana al-muhajiruna ini as-shadiquna, orang-orang yang benar ya. Wa yadkhuluna, dan pada masuk ya para muhajirin ini al-jannata, ke surga, ma'ahu, bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sumayatuna ya, lalu memberikan malaikat biru'yati ya, biru'yati summa, lalu ya'tuna, datang para malaikat biru'yati, dengan membawa sebuah bendera, panji-panji kebesaran dan keagungan. Wa yunaduna, lalu malaikat berseru ya, kata malaikat, ainal ladzina yansuruna dinal Islam. Kata malaikat, aina, di mana, alladzina, orang-orang
yansuruna menolong ini orang-orang dinal islami karena agama Islam. Kata malaikat, di mana? Ainal lajina, di mana orang-orang yang selalu menolong, yang selalu menegakkan dinal islami karena agama Islam. Fayaqulu, maka berkata siapa? Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Umar, la baik ya, fayu'tuna, maka malaikat memberikan lahu kepada Sayyidina Umar tilkar rahyata, karena itu bendera, karena panji-panji kebesaran dikasih tentu bendera oleh malaikat ya. Sewaktu para malaikat berseru, di mana orang-orang yang selalu menolong agama Allah. Fayajtami'u, maka berkumpul ya, tahta tilkar rahyati, di bawah itu bendera ya, di bawah itu panji-panji kebesaran. Siapa? Al-adiluna, orang-orang yang adil ya. Nanti orang-orang yang adil hadirin berada di bawah naungan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Wal amiruna, dan orang-orang yang menyampaikan bil ma'rufi, kata perbuatan yang baik, wanahuna, dan orang-orang yang menyampaikan perkara-perkara yang dilarang, anil mungkari, dari pemungkaran ya. Jadi orang-orang yang adil, orang-orang yang selalu amal ma'ruf nahi mungkar, nanti berada di bawah naungan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya. Kayak di dunia aja jadi ada grup-grupnya masing-masing kan nah, grup anu, grup ini nah, nanti di hari kiamat seperti itu. Wa yadkhuluna, dan masuk ini orang-orang ya, yang adil dan orang-orang yang selalu menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar, masuk ke mana? Al jannata, ke surga. Masuknya ma'ahu, bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masuk itu kelompok itu ada dalam surganya Allah ya. Cuma lalu ya'tuna, datang lagi hadirin para malaikat, datangnya birayati, dengan membawa bendera, dengan membawa panji-panji kebesaran ya. Wayunaduna, dan berseru para malaikat, kata malaikat, ainal ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kata malaikat, aina, di mana? Alladzina, orang-orang yunfikuna, yang selalu menginfakkan, yang selalu bersedekah, amwalahum, karena harta-hartanya mereka, fisabilillahi, di jalan Allah. Nanti orang-orang yang sodakoh juga hadir ya, orang-orang yang suka sodakoh, yang rajin sodakoh ya, ya, itu juga dipanggil, diseru oleh para malaikat. Di mana orang-orang yang suka infak, di mana orang-orang yang suka sodakoh di jalan Allah. Ada grupnya juga, ada kelompoknya juga hadirin. Orang-orang yang selalu menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Fayaqulu, maka berkata siapa? Utsmanun, Sayyidina Utsman
radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Utsman, labbaik, ya, aku datang memenuhi panggilan. Ya. Nanti orang-orang yang infak hadirin, yang sering sedekah, ada di bawah naungan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Wa yu'tuna, lalu memberi para malaikat lahu kepada Sayyidina Utsman tilkar ra'yata, karena itu bendera, kasih bendera Sayyidina Utsman oleh malaikat, ya, yaitu dikasih panji-panji kebesaran. Fayajtami'u, maka nerima berkumpul Fayajtami'u, maka nerima berkumpul tahta ra'yatihi, di bawah benderanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Siapa yang berkumpul hadirin nanti di bawah naungan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu? Yaitu kullu man anfaqa malahu fi sabilillah. Ya. Uluman, semua orang, anfaqa, yang mana orang ini menginfakkan, mensedekahkan, malahu, ya, apa hartanya, fisabilillahi, di jalan Allah. Ya, emang Sayyidina Utsman salah satu adanya orang yang dermawan, orang yang selalu menginfakkan harta. Sehingga Sayyidina Utsman disinggung oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, disinggung, yaitu kata Allah, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah billaili wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum ya. Kata Allah istilahnya begini hadirin, alladzina, ada loh orang-orang, yunfikuna, mereka ini menginfakkan, mensedekahkan, amwalahum, harta-hartanya, fisabilillahi, di jalan Allah. Mereka ini menginfakkannya bilaili, di malam hari. Di malam hari dia sedekah, wana hari, di siang hari dia juga sedekah. Sirau, sembunyi-sembunyi dia sedekah. Wal alaniyah, dan secara terang-terang. Di sedekahnya ini bukan hanya di siang hari aja, di malam hari dia juga sedekah. Karena tetap di malam hari juga ada balasan. Bukan di malam hari aja dia sedekah, akan tetapi di siang hari dia juga sedekah tatkala dikasih keluasan rezeki. Karena di siang hari juga dibalas itu sedekahnya oleh Gusti Allah. Dia sedekah secara sir, ya, tersembunyi, ya, dia sedekah. Ya. Selain itu wal alaniyah, dia juga sedekahnya secara terang-terangan. Nah, orang yang begini kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar itu hadirin, yaitu surganya Allah. Udah ada surganya Allah dah. Falahum ajruhum, maka orang yang begini mendapatkan ajruhum, pahala ganjaran. Falahum ajruhum inda rabbihim, ya, falahum ajruhum inda rabbihim, yaitu di sisi Allah, yaitu pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar itu apa nih? Selain mendapatkan dibalas sama Allah dunianya gara-gara sedekah,
dimudahkan semua urusannya. Ya. Kadang-kadang mesti siap sedekah hadirin. Kalau kita kurang tanggap akan pelajaran, istilahnya mah kalau anak kita ya kurang pintar hadirin, itu disedekahin sama ayahnya. Ayahnya niatin tuh biar anaknya pintar hadirin, udah akan dikasih kepintaran oleh Allah. Sedekah itu hadirin sampai ke sono-sono itu sedekah. Enggak hanya dibalas hadirin. Ya, sekian misalkan sedekah seperak enggak begitu. Akan tetapi kalau kita punya anak kurang pintar nih hadirin. Nah, kita kurang pintar, kelihatan kurang pintar nih. Ya anak saya nih akan pelajaran. Terus ayahnya jadi rajin sedekah. Ya. Cuman diniatin selain sedekahnya karena Allah, hadirin, khususiyatnya juga biar anaknya pintar. Tuh anak juga nanti akan dikasih kepintaran oleh Allah. Enggak sedikit hadirin para ulama. Udah kalau kita para ajengan, para kiai hadirin, ya dia bersedekah di antaranya dengan khususiyat sedekahnya itu agar anak-anaknya menjadi orang yang pintar. Nah, selain daripada itu ada ajrun, ajimun, pahala yang sangat gede di dalam sedekah. Apaan pahala yang paling gede sedekah itu? Yaitu surganya Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang sedekah hadirin, ame masalah dunia enggak takut. Karena akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya dunia. Wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang sedekah itu nanti di hari kiamat nggak akan sedih, nggak akan murung, nggak akan susah. Ya, pada waktu terjadinya huru-hara hari kiamat, ya baik di padang mahsyar segala macam, ya mijat, orang ini akan selalu ditolong oleh Allah dengan khususiyat sedekah. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yaitu alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah bilaili wan nahari sirra wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi ayat ini berkenaan, ya Allah singgung dah, ya, tentang Sayyidina Utsman yang bersifat dermawan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wayadkhuluna, lalu masuk hadirin orang-orang yang menginfakkan hartanya al-jannata, ke surga, ma'ahu, bersama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Summa lalu ya'tuna, ya, memberikan para malaikat, ya, atau mendatangkan para malaikat biro'yati, dengan membawa satu bendera, satu panji kebesaran. Wa yunaduna, lalu berseru malaikat, kata malaikat, aina auliya Allahi, aina yaitu di mana, auliya Allahi, wali-walinya Allah. Kalau waliun mufrad hadirin, satu wali. Waliun itu mufradnya, satu orang kekasihnya Allah. Kalau aulia jamaknya, artinya wali, para wali-wali. Para wali-wali bahasa Arabnya aulia. Kalau satu wali bahasa Arabnya satu orang waliun. Wali itu man katsura ibadah. Wali itu orang yang banyak ibadah. Definisi wali itu hadirin, orang yang banyak ibadahnya. Tatkala ada seseorang banyak ibadahnya, udah itu walinya Allah. Itu hadirin, tatkala ada seseorang yang banyak ibadah, jangankan yang wajib, yang sunnah aja banyak dikerjain sama orang, itu termasuk kekasihnya Allah. Ya, walaupun hadirin, ya kelihatannya gak ada kelebihan, ya kelihatannya kalau kata anak-anak sekarang, wah orang itu nggak bisa terbang, begitu hadirin. Ya, walaupun nggak seperti itu hadirin,
Ya, tapi dia banyak ibadah kepada Allah, maka dia termasuk kekasihnya Allah. Kekasihnya. Kita hadirin, kalau banyak ibadah kita nanti pada hari kiamat termasuk kekasihnya Allah yang disebut dengan wali. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kata para malaikat, aina auliyaullahi. Aina yaitu di mana? Auliyaullahi ta'ala, adapun kekasih-kekasihnya Allah ta'ala. Fayaqulu, maka berkata sopo Ali bin Abi Thalibin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Ali, lah baik ya, wa yu'tuna ya, lalu memberi para malaikat lahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tilkar ru'yata, karena itu bendera, dikasih bendera gitu. Dikasih satu panji kebesaran ya. Fayajtami'u, maka pada berkumpul tahta ru'yatihi, di bawah benderanya Sayyidina Ali yang diberi oleh malaikat. Siapa yang berkumpul hadirin? Di bawah naungan Sayyidina Ali. Kullul awliya'i, yaitu semua para wali-walinya Allah. Nanti para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang yang banyak ibadah kepada Gusti Allah, ada di bawah naungan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa yadkhuluna, dan pada masuk wali-walinya Allah al-jannata, ke surga, ma'ahu, bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cuma lalu ya'tuna ya, datang para malaikat biru'yati, dengan membawa satu bendera. Bayunaduna, maka berseru para malaikat. Kata para malaikat, aina alladzina qutilu fid dunya. Aina yaitu di mana? Alladzina, orang-orang, qutilu, yang telah dibunuh, itu orang-orang di dunia, di dalam dunia, dibunuhnya julman, dalam keadaan jolim. Ya. Kata malaikat lagi, aina di mana? Alladzina, orang-orang, qutilu, yang mana mereka dibunuh, di dunia, di dalam dunia, zulman, dalam keadaan jolim. Di dunia ada jadi orang-orang yang matinya terbunuh, mati terbunuhnya karena dijolim, karena dianiaya. Padahal orang ini nggak melakukan kesalahan, nggak melakukan kehilapan, nggak melakukan kekeliruan, tapi dibunuh. Ini meninggalnya orang ini dalam keadaan dijolim. Fayaqulu, maka berkata sapa Husainu, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali, dan pasangannya Sayyidatuna Fatimah. Ya, kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali
radhiyallahu taala an labaik, ya, aku datang memenuhi panggilan malaikat, memenuhi seruan malaikat, labaik, labaik, ya. Kata Sayyidina Husain, payuhutuna, maka dikasih hadirin, ya, oleh malaikat lahu ke Sayyidina Husain tilka ru'yata, karena itu bendera. Fayajtami'u, maka pada berkumpul tahta ru'yatihi, di bawah benderanya Sayyidina Husain, di bawah naungan Sayyidina Husain pada berkumpul. Siapa yang berkumpul? Siapa? Uluman, semua orang. Utila, yang dibunuh ini orang, julman, dalam keadaan dolim. Nanti orang-orang yang matinya terbunuh, ya, matinya terbunuh ini karena dijolimi, karena dianiaya, padahal orang ini nggak melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, hadirin, kadang-kadang memang harus ada yang dinamakan hukum qisas, ya hadirin, dibunuhlah lagi, ya. Itu nanti orang yang membunuhnya nggak bermasalah yaitu pada hari kiamat. Tapi kan ada orang-orang yang terbunuh, hadirin, terbunuhnya dijolimi. Orang ini mungkin nggak berbuat salah, nggak melakukan kehilafan, lalu orang ini dibunuh. Nanti orang ini berada di bawah naungan Sayyidina Husain, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa Fatimatu, ya, sedangkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu ta'ala anha, ya, pegang dah tuh, ya, Sayyidina Husain memegang bendera. Dan di dekatnya Sayyidina Husain, di sisinya Sayyidina Husain, ya, ada bundanya, hadirin, ada ibunya, yaitu Sayyidatuna Fatimah, di dekat Sayyidina Husain. Nah, Sayyidatuna Fatimah ini kudamuhum, ya, kudamuhum, ada di hadapan, ada di dekat orang-orang yang matinya terbunuh dalam keadaan dijolim. Kudamuhum, ya, Sayyidatuna Fatimah, ya. Nanti pada hari kiamat, hadirin, ada bersama orang-orang yang meninggalnya, ya, dibunuh dalam keadaan jolim. Wabiyadiha, dan di tangan Sayyidatuna Fatimah al-yumna, yang sebelah kanan, tangan yang sebelah kanan, hadirin, tangannya Sayyidatuna Fatimah gomisu Husaini, memegang gomisnya Sayyidina Husain. Jadi Sayyidatuna Fatimah, ini kita bayangin aja, pada hari kiamat nanti Sayyidatuna Fatimah itu berada di tengah-tengah orang yang matinya terbunuh dalam keadaan dijolim. Dan di tangan kanannya nih, hadirin, ya, di tangan kanannya Sayyidatuna Fatimah ada gomisnya Sayyidina Husain, memegang gamis, baju dah kalau kita dah, ya, gamis Sayyidina Husain, yang mana gamisnya ini majmiyan, ya, yang berumuran darah, ya, gamisnya jadi, hadirin, yang berumuran darah.
wa biyadiha, ya, dan di tangannya Sayyidatuna Fatimah al-yusra, yang sebelah kiri, gomisun, yaitu memegang gamis Hasani Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan masmuman, ya, yang diracuni. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, nanti Sayyidatuna Fatimah, ibu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, Sayyidatuna Fatimah ini memegang gamis Sayyidina Husain, memegangnya dengan tangan kanan, ya, yang mana gamis Sayyidina Husain ini hadirin mutmiyan, ya, yaitu berumuran darah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, maaf hadirin, memang Sayyidina Husain itu hadirin wafatnya dalam keadaan terbunuh. Ada satu sejarah hadirin yang, ya, yaitu yang disebut peristiwa Karbala, ya. Nah, Sayyidina Husain ini hadirin membawa pasukan sebanyak 72 melawan pasukan, ya, yang pada waktu itu tentaranya ada 4.000, ya. Jadi hadirin 4.000, ya, pasukan musuh, ya, yang dipimpin oleh, ya, Ubaidillah, ya, di bawah perintah daripada Yazid, yaitu orang-orang Muawiyah, ya. Nah, 73 orang hadirin lawan 4.000, gimana dah, ya. Akhirnya pada saat itu hadirin Sayyidina Husain mati terbunuh. Begitu juga yang lain, ya, apalagi di dalam 72 orang itu, di situ ada orang tua, ada wanita, ada anak-anak. Sedangkan pasukan musuh yaitu ada 4.000, ya hadirin, yaitu ini atas perintah Yazid Muawiyah. Dia menyuruh Ubaidillah bin Ziyad, ya, dihadapkan tuh pasukan Sayyidina Husain, ya, di Karbala. Karbala itu hadirin yaitu di Baghdad, yaitu di Irak, satu dusun yang terdapat di Baghdad. Mati terbunuh itu. Maaf hadirin, palanya dipenggal Sayyidina Husain, palanya dipenggal. Begitu dipenggal hadirin, itu palanya dibawa oleh Ubaidillah bin Ziyad, ya, dikasih pemimpinnya yang bernama Yazid, ya, salah satu daripada kelompok Muawiyah. Istilahnya begini, ini Sayyidina Husain matinya terbunuh, ya, termasuk orang yang dijolim. Nah, ini Sayyidatuna Fatimah, ibu daripada Sayyidina Husain nanti, ya, memegang gamisnya Sayyidina Husain yang berumuran darah. Megangnya dengan menggunakan tangan kanan. Lalu tangan kirinya hadirin, ya, Sayyidatuna Fatimah, ya, memegang gamis Sayyidina Hasan, yang mana Sayyidina Hasan ini hadirin orang yang meninggalnya, wafatnya yaitu diracuni. Sayyidina Hasan putranya Sayyidatuna Fatimah, putranya Sayyidina Ali, cucu Rasulullah, ya, meninggalnya dalam keadaan
diracun. Sayyidina Hasan meninggalnya diracun. Ya. Siapa yang meracuni Sayyidina Hasan? Yaitu Jadah bin As'ad. Ya. Siapa ini Jadah bin As'ad hadirin? Yaitu istri daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan hadirin wafatnya, hadirin meninggalnya diracuni. Diracuni oleh istrinya. Bahan. Hati-hati hadirin. Motifnya hadirin. Ya, karena Yazid, ya, salah satu kelompok Muawiyah ini hadirin, ya, ingin memberikan uang kepada Jadah, istri daripada Sayyidina Hasan, sebanyak 100.000 dinar, dan mau menikahkan daripada Jadah binti As'ad. Ya, udah diracuni Sayyidina Hasan, ya, oleh Jadah bin As'ad, istri Sayyidina Hasan, sama istrinya sendiri. Ya, dikasih racun. Ya, yaitu makanannya dan minumannya hadirin dikasih racun. Wafat datuk Sayyidina Hasan. Nanti begitu Sayyidina Hasan wafat, meninggal, ini Yazid enggak memenuhi daripada janjinya untuk memberikan uang sebanyak 100.000 dinar dan untuk menikahkan Jadah bin As'ad. Enggak hadir. Nanti meninggalnya menyedihkan banget ini hadir dalam satu sejarah. Ya. Ini hadir. Jadi maaf hadir, putranya Sayyidina Ali, putranya Sayyidatuna Fatimah, ya, meninggalnya dalam keadaan dijolim. Kalau Sayyidina Husain hadirin matinya terbunuh, makanya terkenal hadirin tragedi Karbala, ya, di mana di situ Sayyidina Husain, ya, membawa tentara 72 orang melawan tentara yang sebanyak 4.000 orang. 4.000 hadirin lawan 72 gimana? 72 itu bukan khusus pasukan perang. Di situ ada anak-anak, ada wanita, ada orang muda usia. Yang khusus pasukan berkuda cuma 32. Yang lain ke sana istilah kita orang-orang sipil lah hadirin lah. Yang 40 orang-orang biasa lawan 4.000. Ya, yang mana 4.000 ini hadirin dipimpin, ya, oleh, ya, Ubaidillah bin Yazid, Ubaidillah bin Ziyad, atas perintah Yazid. Ya. Nanti hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wafatnya Sayyidina Husain ini dibunuhnya oleh Sinan bin Anas, ya, oleh Sinan bin Anas bin Amr bin Nahai, ya, dipenggal hadirin kepalanya, itu diarak lagi kepalanya hadirin. Ya. Setelah itu kepalanya dikasih tuh, ya, ya, Ami Ubaidillah dikasih, diberi ke Yazid, biar Yazid gembira. Nanti panjang banget itu akhirnya terjadi kenapa seperti itu, ya, itu ada di dalam sejarah. Makanya nanti pada hari kiamat di mana orang-orang yang meninggalnya ya dalam keadaan terbunuhnya dalam keadaan dijolim. Nanti ini hadirin orang-orang yang seperti itu ada di bawah naungan Sayyidina Husain. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh, dan ibunya Sayyidina Husain itu ada di tengah-tengah
orang-orang yang terbunuh ya dalam keadaan dijolim. Bahkan Sayyidatuna Fatimah ini ya di tangan kanannya memegang gamis Sayyidina Husain. Gamis baju dah, kalau kita koko dah hadirin dah, bahasanya dah ya, yaitu yang mana gamis Sayyidina Husain ini berlumuran darah. Dan di tangannya yang kiri ya, di tangannya yang kiri nih Sayyidatuna Fatimah memegang gamisnya Sayyidina Hasan masmuman, yang mana gamisnya itu penuh dengan racun ya. Watakulu, dan berkata Sayyidatuna Fatimah, kata Sayyidina Fatimah, ya Rabbi, hai Tuhanku, ya semoga mudah-mudahan mengambil Engkau ya Gusti, mengambil Engkau ya Allah, mazalamati, karena perjolimanku, minal jolimi, kepada orang yang dolim ya. Istilahnya Sayyidatuna Fatimah menuntutlah atas kematian dua putranya yang meninggalnya terbunuh dan meninggalnya diracun ya. Diracunnya istrinya hadirin ya, diracunnya ya Sayyidina Hasan istri, karena motif ingin dinikahkan oleh Yazid dan akan diberi uang yaitu 100.000 nah nanti setelah Sayyidina Hasan meninggal nggak dipenuhi sama si Yazid ini ya, janjinya nggak dipenuhi. Nah nanti Sayyidatuna Fatimah di akhirat menuntut seperti itu sama orang-orang yang telah membunuh putranya ya. Akan tetapi hadirin fayaqulu, maka berkata sapa Muhammadun, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah daripada Sayyidatuna Fatimah nanti pada hari kiamat. Bicara dah tuh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Fatimah. Kata Nabi, ya Fatimah tu, hai putriku Fatimah, hadzal yaum, pada ini hari yaitu hari kiamat, yaumus syafaati, hari pertolongan. Tuh bagus banget Nabi ya. Hari kiamat itu bukan hari penzoliman hai Fatimah. Hari kiamat itu hari syafaat, hari pertolongan. Lah bukan yaumul husumatu, hari permusuhan. Kata Nabi seperti itu. Hari kiamat itu bukan hari penzoliman, akan tetapi hari kiamat itu hari syafaat, hari pertolongan. Bukan juga hari permusuhan. Fatadruku, maka meninggalkan sapa Fatimah tu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha al-khusumata, karena permusuhan, li kalami abiha, gare-gare ucapan ayahnya, yaitu Muhammadin, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya kalau kita kata Kanjeng Nabi ya ke putrinya Sayyidatuna Fatimah, udah Siti Fatimah lah, maafin aja dah ya, nggak usah dendam dah, sebab pada hari kiamat ini kata Nabi hari syafaat pertolongan, bukannya hari permusuhan. Dengan ucapan ini hadir, maka ditinggalkanlah ame Sayyidatuna Fatimah rasa dendam, rasa permusuhan. Sumaya dulu lalu masuk ya al-jannata, ke surga, siapa dulu majlumin, semua orang-orang yang dijolim, ma'al Husaini, bersama Sayyidina Husain. Nanti orang-orang yang dijolim meninggalnya dalam keadaan dijolim. Apakah dijolimnya seperti ini, seperti itu? Enggak,
Ya, langsung dibunuh pakai senjata atau diracunin. Ya. Ya. Atau mungkin disantet kali guna-guna hadirin kali begitu. Ya hadirin. Nah, dia dalam keadaan zalim padahal nggak berbuat satu kesalahan, satu kehilapan. Maka nanti orang ini masuk surganya hadirin. Grupnya dah ada di bawah naungan Sayyidina Husain. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sumayatuna. Ya, lalu datang lagi malaikat biru yadi dengan membawa satu bendera. Fayaquluna, maka berkata malaikat, aina, yaitu di mana, alladzina, orang-orang tabu yang tobat. Ini orang taubatan nasuha, karena taubat nasuha, tobat yang benar-benar. Nanti orang-orang yang tobat grupnya tersendiri juga hadir. Ya. Kata malaikat, di mana orang-orang yang tobat? Tapi tobatannya tobatan nasuha. Ya. Kan ada tobat sambel hadirin. Nah, pedes saja kapok dah udah. Benar mandi dah ibadah rajin. Ntar pedesnya hilang, berbuat lagi sekadar gitu. Ya. Tapi ini taubatan nasuha. Insya Allah kita akan bahas besok hadirin. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah.